Halo semua, kembali lagi bersama saya Arvin Winata di podcast UFES. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah seorang akademisi di bidangnya, dosen ilmu ekonomi, serta beliau juga dikenal akan tulisan atau publikasi jurnalnya terkait dunia ekonomi. Beliau adalah Dr. Andes Ekonomi, Bambang Budiarto, Magister Sains. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Bagaimana Arvin. kabarnya Pak? Iya Pak. Betul. Baik-baik saja. Selamat siang semuanya. Ya Bapak, saya tahu Bapak pecinta kopi ya. Seperti itulah kira-kira. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang fundamental ekonomi Indonesia. Ya. Di mana ya kita tahu pada pandemi kemarin ekonomi Indonesia itu sempat terpuruk. Bahkan juga kondisi pasar modal Indonesia itu sempat mencapai bottomnya di bulan Mei 2020. Namun seiring dengan pemulihan ekonomi dan stimulus dari berbagai pemerintah, ekonomi Indonesia itu mencapai tingkat pemulihannya dan mencapai angka pertumbuhan yang solid. Terlihat di tahun 2022 ini angka-angka dari indikator makro Indonesia seperti inflasi, kemudian seperti neraca perdagangan, kemudian dari ekspor impor itu angkanya solid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertama terkait inflasi sendiri. Nah, inflasi pada Mei 2022 ini tercatat sebesar 0,40% naik secara bulanan atau month-to-month dan naik 3,55% year on year. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga makanan serta komoditas. Apakah kenaikan harga komoditas ini mengarah pada kenaikan inflasi ini justru menguntungkan buat Indonesia atau justru merugikan? Begini, Mas Arvin ya. Iya, Pak. Jadi kalau pertanyaannya itu menguntungkan atau merugikan buat Indonesia. Nah, ini Indonesianya harus dicermati dulu. Indonesianya ini siapa? Indonesia itu bisa masyarakat, pembeli, konsumen. Bisa Indonesia itu produsennya. Nah, jangan salah. Orang selama ini kan mengkhawatirkan inflasi. Betul, Pak. Tanda petik dianggap sebagai musuh. Waduh, inflasi. Waduh, inflasi kan ini. Nah, memang inflasi itu salah satu dari 3 penyakit makro. Di samping ketimpangan neraca pembayaran tadi disebutin, satunya lagi adalah pengangguran. Nah, itu 3 penyakit makro itu. Nah, kita ke inflasi ya, coba kita cermati dulu. Inflasi seperti tadi saya bilang, itu rasanya seperti musuh. Waduh, inflasi, waduh. Di kita ini, bukan di kita, di Indonesia ini ada yang namanya TPID di setiap daerah. Tim Pengendali Inflasi Daerah. Nah, beberapa kali saya bersama-sama mereka, gitu kan banyak unsur di sana itu, dari Muspida, organisasi, kepolisian, kemudian akademisi. Di situ namanya pengendali. Jadi dikendalikan, inflasi itu dikendalikan, bukan dimusuhi. Apakah itu menguntungkan? Inflasi itu bukan sesuatu yang harus dilawan, tidak. Masyarakat berpikir harga jangan naik kan gitu ya. Betul. Nah, makanya kalau kampanye Pilpres hati-hati nanti. Hati-hatinya tuh begini. Jangan sampai kalau pas Pilpres kampanyenya harga saya buat turun, ini turun. Lombok turun, jagung turun, jangan. Nanti kasihan petaninya. Nah, itu makanya harus hati-hati ini kalau jadi calon presiden nanti harus kampanyenya harus benar. Lombok ini harus naik atau harus turun. Nah, itu inflasi ini dibutuhkan, Mas Arvin. Dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan oleh pengusaha. Kalau tidak pernah ada inflasi, harga nggak pernah naik. Pengusaha nggak pernah dapat lebihan untung kalau harga nggak naik, ya kan? Ya. Nah, itu karyawan tidak akan pernah mendapatkan kenaikan gaji. Nah, itu jadi seperti itu. Sehingga kalau ditanyakan menguntungkan atau merugikan. Nah, ini harus cermat satu persatu ya. Menguntungkannya itu bagi siapa, merugikannya itu bagi siapa. Bagi masyarakat tentu harus berpikir cermat. Mesti yang namanya daya beli ini di masyarakat masih ada, harus ada gitu ya. Nah, masih kuat artinya gitu. Sehingga kalau ditanyakan inflasi ini sesungguhnya menguntungkan atau merugikan, nah ini saya tidak berani terus terang menjawab menguntungkan atau merugikan. Harus dilihat peruntukannya atau pada nanti ini
dimensinya siapa, dari sudut pandangnya siapa? Pengusaha, pedagang, pembeli, masyarakat banyak, atau pemerintah sebagai regulator. Nah, kira-kira demikian. Ya, karena juga kan belakangan ini kan banyak orang yang protes akibat kenaikan harga minyak gitu Pak. Iya. Yang mana Pertamax naik padahal Iya. sebenarnya di Indonesia ini masih harga minyak itu masih ditahan. Kita lihat contohnya di Amerika itu harga minyak itu sudah naik tinggi sekali. Iya. Padahal di Indonesia ini masih belum seberapa lah, tapi masyarakat itu banyak yang protes. Nah, itu apalagi juga di Indonesia itu kan dikenal dengan namanya middle income trap gitu Pak. Iya. Nah, itu sebenarnya gimana ya Pak dari sisi Bapak sendiri? Ini pertanyaannya luar biasa sekali itu ya. Jadi ada saya koreksi sedikit ya. Di Indonesia ini kan dikenal dengan middle income trap. Nah, middle income trap ini tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi apapun dan berapapun yang namanya kenaikan harga itu pasti akan diprotes, pasti akan dikeluhkan masyarakat. Pertamax tadi yang disebutin tadi apa? Pertamax ya? Pertamax. Dia naik 2%, 5%, 10%. Pasti tetap di komen, kok naik lagi, kok naik lagi. Selalu seperti itu. Jadi itu wajar yang seperti itu. Regulasinya seperti itu. Yang terpenting itu adalah kalau dalam hemat saya itu ya, karena ini terjadi di semua negara gitu ya. Berarti kan makro ini ya seperti itu ya, semua negara. Yang terpenting adalah tidak terjadi yang namanya market failure, kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu terjadi ketika tidak bertemu antara harga yang ditawarkan dengan daya belinya masyarakat. Dipasang harganya Pertamax tadi berapa gitu ya. Tas di sini aku 200.000 biasanya lo dapat sekian, sekarang 200.000 dapat sekian kan gitu. Nah, ketika muncul pemahaman seperti ini nanti rentan, tapi kan ini masih memungkinkan terjadi ketemu ini ya, permintaan tawaran. Itu masih aman. Tapi ketika misalnya harganya naik, terus orang berpikir, waduh, gak sido tuku aku, gak jadi beli saya. Nah, ini namanya kegagalan pasar. Itu yang berbahaya. Makanya pemerintah itu boleh tenang ketika meskipun ada protes, ada demo sana kemari, tapi kalau masih terjadi transaksi, percayalah, tenang, enggak apa-apa gitu. Itu. Nah, tadi kan inflasi sendiri itu kan ada dua jenis ya Pak. Ada demand pull sama cost push. Nah, untuk Indonesia sendiri menurut Bapak itu Indonesia itu mengalami jenis inflasi yang seperti apa Pak? Antara demand atau cost push? Jadi yang namanya demand pull inflation, terus cost push inflation. Ini kalau kita buat sebuah dua lingkaran kalau di matematika ya. Nah, gini. Itu ada mix-nya, Mas Arvin. Nah, ada mix di tengah. Tidak bisa setiap suatu daerah atau suatu negara misalnya, kita masukkan dia dalam kelompok cost push inflation. Satunya demand pull inflation. Artinya tidak boleh muncul pemahaman Singapura itu inflasinya karena cost push inflation. Malaysia itu inflasinya karena demand pull inflation. Tidak demikian. Kenapa? Kalau dilihat dari harfiahnya saja, kan kita bisa cermati ya. Cost push inflation berarti harga-harga naik, inflasi naik karena adanya tambahan atau pergeseran atau pergerakan biaya-biaya produksi. Betul. Biaya listrik naik, LPG naik, kemudian biaya tenaga kerja naik, harga barang yang dikeluarkan akhirnya jadi naik, cost push. Nah, bagaimana dengan demand pull? Terjadinya tambahan atau tarikan atau lebihan permintaan. Nah, yang seperti ini biasanya tidak terjadi sendiri-sendiri. Nah, itu yang kita cermati itu. Maka yang sering terjadi adalah mix di sana itu. Demand pull, cost push. Nah, sekarang kita tinggal melihat mix-nya ini lebih berat atau lebih kuat yang mana? Kalau Indonesia misalnya, pada saat Idul Fitri, nah kita Idul Fitri, tentu di sana kita langsung berpikiran demand pull inflation, ya kan? Masyarakat itu ngawur itu, permintaannya naik, barang makanan tidak enak sampai sedang sampai enak, laku semua. Betul. Kalau pas Idul Fitri, orang nggak mikir.
Tapi kalau hari biasa gini mikir, wah, ojo makan di situ, Mahal. jangan makan di sini, mahal, gak enak dan sebagainya. Tapi ketika momen Idul Fitri, wabrak semua, nggak ada hitungan itu. Karena tarikan permintaan. Saya tambahkan sedikit. Kenapa itu bisa terjadi? Karena daya belinya sedang kuat-kuatnya Idul Fitri itu. Nah itu. Iya betul. Nah karena tadi itu kan dari sisi harga minyak sendiri itu kan Iya. kemarin kan kayak Pertalite itu masih ditahan. Di Iya. mana ditahan itu karena Menteri Keuangan Sri Mulyani itu kemarin mengusulkan untuk tetap menjaga harga energi agar tetap stabil sepanjang 2022. Di mana pemerintah itu memperbesar rancangan anggaran subsidinya sebesar 443,6 triliun atau sekitar 2,5% dari GDP Indonesia. Nah, namun dengan besarnya stimulus ini berarti kan pengeluaran pemerintah itu semakin besar. Bagaimana strategi pemerintah ini agar neraca atau kondisi keuangan Indonesia itu tetap stabil agar utangnya itu tidak menanjak gitu. Jadi dalam setiap organisasi apapun ya, jadi organisasi kecil, menengah, besar, atau sampai institusi, mulai dari pemerintah kota, kabupaten, provinsi atau negara, ada yang namanya penganggaran sejak di awal. Nah, di awal kan sudah dialokasi ya. Era APBN itu. Lah APBN, kalau di bahasanya anggaran organisasi apa namanya biasanya itu? Kan pasti ada juga istilahnya, sejenis itu. Nah, itu di situ pasti sudah ada alokasi-alokasi. Ini untuk ini untuk ini untuk ini belanja rutin, belanja pembangunan dan sebagainya. Nah, untuk menjaga itu, saya yakin Menteri Keuangan sudah berpikir jauh. Ada alokasi-alokasi. Nah, oleh karenanya ini yang dijaga, tapi yang harus diingat juga adalah sumber-sumber potensial yang lain yang harus digali. Nah, jadi ini sumber-sumber potensial yang lain itu bisa dari bermacam-macam. Sumber penerimaan kita itu kan bisa dari di luar gas minyak ya. Ada pajak, ada retribusi, ada bea, ada cukai, ada sumbangan. Yang tidak populer itu sumbangan. Nah kan jarang toh orang menyumbang gitu ya. Nah jadi pajak, pemerintah punya kekuatan dengan pajak karena pajak itu kan sifatnya bisa dipaksakan. Betul. Nah itu, jadi kita lihat ciri-cirinya itu ada retribusi, ada bea, ada cukai. Nah ini kalau diceritakan panjang gitu ya. Kita ke situ tadi. Jadi penganggaran itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk talangan BUMN yang mengalami kerugian. Nah ini Menteri Keuangan sudah siapkan sekian untuk menyelamatkan BUMN yang memang harus diselamatkan. Jadi kalau saya dalam hati kecil saya berpikir, meskipun Garuda Indonesia itu hutangnya besar Mas Arvin ya, dia tetap akan diselamatkan. Karena dia BUMN. Bukan karena dia BUMN, karena dia ini kalau kita sebut BUMN potensial. Nah itu, jadi kalau kita kembali kepada pemahaman istilah konsep dasar sektoral, itu ada sektor unggulan, sektor potensial, sektor tertinggal. Nah Garuda ini saya sebut sebagai sektor potensial. Artinya saat sekarang perlu diselamatkan, tapi nanti di masa yang akan datang ini perlu dimungkinkan untuk leading lagi, kira-kira demikian. Apalagi karena pandemi sudah usai juga, jadi travel itu kan semakin meningkat ya Pak. Betul sekali. Wisata itu. Sangat betul. Nah, selanjutnya itu kemarin sempat marak juga Pak, adanya larangan ekspor CPO. Nah, bagaimana efeknya pada kondisi ekspor impor Indonesia sendiri Pak? Karena adanya larangan ekspor CPO. Saya lupa itu ya, undang-undang nomor berapa itu ya Pak Jokowi itu ya, larangannya sudah. Tapi yang pasti larangan ekspor CPO itu per 28 April yang saya ingat ya, sampai dicabut 23 Mei. Ya, hanya sebentar saja. Tapi tanggal 19 sebenarnya sudah diumumkan, 19 Mei. Ya. Nah, bisa dihitung berapa minggu itu? 2-3 minggu kan ya? 2-3 minggu. 2-3 minggu dalam hemat saya, namanya ekspor ini kan transaksi gede, antar negara, jumlahnya gede, nominalnya gede. Saya membayangkan begini, kalau saya beli furniture aja ya, misalnya beli kabinet apa gitu ya, ke
jalan-jalan ke mall, ada kabinet, kebetulan saya punya duit, oke saya beli ini. Kadangkala tidak saat itu langsung bisa dikirim. Pak ini besok Pak, dikirimnya dibarengkan dengan yang lain, ya kan? Ya betul. Berarti ada penundaan. Nah itu baru kecil, ditunda. Sehingga saya dalam hati berkata, sebenarnya yang terjadi antara 28 April sampai 23 Mei itu bukan pelarangan ekspor, tapi penundaan ekspor atau penundaan pengiriman barang. Yang pasti di sana kan sebelumnya sudah ada deal-deal, transaksi-transaksi, terus kemudian nota kesepahaman untuk perdagangan pengiriman barang, yang ngirim siapa dan sebagainya kan. Nah itu semua tidak mudah kan, pasti memerlukan waktu yang panjang. 3 minggu saya pikir tidak cukup. Nah sehingga dengan hanya 3 minggu ini rasanya itu sekedar penundaan aja. Dalam hemat saya gitu. Ini sebuah kasus yang menarik sih. Karena penundaan ya. Kalau menurut saya penundaan itu ditunda aja. Ya, karena waktu itu investor juga panik Pak. Mana harga saham CPO sendiri itu drop karena adanya larangan ekspor tersebut. Ya, jadi selanjutnya kita ini juga mau bahas tentang suku bunga nih Pak. Di mana suku bunga sendiri kan di Amerika itu kan kemarin The Fed itu naikin 0,5 BPS gitu. Nah, sedangkan di Indonesia itu pemerintah masih stay di angka 3,5%. Nah, apa sebenarnya pertimbangan pemerintah sendiri tidak menaikkan suku bunga? Padahal sebenarnya inflasi juga meningkat dari waktu ke waktu. The Fed ini kan memang selalu jadi acuan ya. Pokok ya, kalau orang bule yang ngomong, orang Amerika yang ngomong tuh kita kadang selalu terkejut-kejut. Nah, ya. Nah gitu. Jadi barangkali biasanya yang sudah menikah nih, kalau lihat pameran di mall, ada mbak-mbaknya untuk realisasi pembelian anggaran. Pak nanti coba ini apa namanya, angsurannya jangan sampai melebihi 30% dari gajinya Pak ya. Oh iya Mbak gitu. Ingat kata-kata mbaknya itu 30%. Kita juga punya sendiri itu sebenarnya. Nah jadi debt to GDP rasionya. Nah ini ya, kita ini sebenarnya sudah gagah berani punya, ada undang-undangnya itu 60%. Makanya Pak Periwarjio itu tenang aja ketika disebutin utang kita naik, gak apa-apa, tenang aja. Kenapa? Kita sudah punya batasan rasio kok. Sekarang ini yang disebutin banyak orang, kalau ya itu kan 35%, tadi sebutin berapa sekian tuh, 40. Pak Peri waktu itu katakan belum 50, padahal ketentuan perundangannya 60. Nah itu, jadi kita sebenarnya sudah punya standar, makanya para penguasa moneter ini tenang-tenang saja itu. Kemampuan itu ada. Betul. Nah, karena tren suku bunga di Amerika sendiri kan tuh meningkat Pak. Sedangkan Indonesia itu masih tetap stabil di angka 3,5%. Nah, karena meningkatnya suku bunga di Amerika itu kemarin banyak perusahaan teknologi atau startup sendiri itu yang mengurangi OPEX-nya. Jadi mereka itu memberhentikan beberapa karyawannya. Kemudian terjadinya pemogokan massal gitu. Nah, di Indonesia sendiri apakah akan terjadi hal serupa nanti ke depannya? Tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Meskipun tanda-tanda awalnya diawali dari pandemi ya. Betul. Nah, jadi besaran ke unemployment kita itu kumulatif kan sudah di angka 10 juta Februari 2022. Ini berat sekali menurut saya. Nah, ini sudah tanda-tanda. Jadi terus kalau menurut saya yang namanya model strategi startup ini dilakukan banyak, terus kemudian ternyata juga ada banyak yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil sebenarnya banyak, cuman tidak diungkap. Ini masalahnya kan sebenarnya harus belajar dari yang gagal juga. Nah, kemungkinan ini bisa terjadi itu nanti ya. Tapi kalau pemogokan ini masih pemogokan ini berasal dari internal, tidak dari kalau dalam pemahaman saya pemogokan itu dari internal, permasalahan di situ dimunculkan apa. Nah, ketika ketentuan-ketentuan yang ada itu tidak sejalan, muncul pemogokan. Tapi secara makro, secara umum, secara general itu dimungkinkan akibatnya akan sama, Mas Arvin. Akan sama ya. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi itu di kita sama. Nah, selanjutnya kita beralih ke di mana Indonesia sendiri kan kita ketahui sekarang menjadi tuan rumah G20. Nanti. Di mana itu kan sebenarnya ada nggak yang menarik minat investor sendiri untuk berinvestasi di Indonesia?
investor untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi presidensi G20 ini ya, ini sebenarnya instrumen media, apalagi di Indonesia tadi disebutin ya November nanti. Itu ajang bagi kita untuk sebaik-baiknya pamer, show of force, tunjukkan bahwa kita punya, bahwa kita mampu, bahwa kita bisa, bahwa kita ada. Investasilah di sini, nih, dipameri sebanyak-banyaknya gitu. Nah banyak, nah itu sangat memungkinkan terjadi. Kita punya banyak sumber daya. Hanya saja mesti dikelirkan sejak awal kepada investor ini bahwa di Indonesia ini kalau sudah berinvestasi ini punya keragaman yang mungkin tidak dimiliki negara lain, supaya dia tidak terkaget-kaget. Ya. Contoh apa? THR. Nah, kita punya THR. Nah, ini ada undang-undangnya. Negara lain mungkin tidak punya. Nah, maka dia nanti kaget loh, kok ada istilah THR di sini, harus dibayar kan dia. Begitu nggak mampu boleh kok dicicil THR, nah seperti itu. Apalagi cuti, jenis cuti ini beragam di kita. Nah, apalagi kalau cutinya perempuan, macam-macam. Bingung dia nanti, lu kok cutinya macam-macam gitu. Nah, hal-hal seperti ini. Terus dukungan infrastruktur yang saat ini yang sudah, kalau menurut hemat saya sudah dilakukan dengan sangat baik itu ini. Batasan untuk infrastruktur ini sudah luar biasa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya tinggal layanannya. Nah, ini dalam garis bawah saya itu. Dengan hal itu semua sepertinya tidak sulit karena mumpung jadi tuan rumah G20, presidensi G20 itu tadi. Jadi momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, luar biasanya. Kira-kira begitu Mas Arfi. Apalagi kita tahu kan Indonesia sendiri itu kan kaya akan sumber daya alam ya Pak. Nah iya. Ya. Kemarin tuh ada ekspor batu bara itu yang harga acuan batu bara sendiri kan mencapai all time high ya Pak. Kalau nggak salah di angka 400 itu. Iya. Dan belum lagi kemarin ada berita yang populer itu di mana Elon Musk sendiri ingin berinvestasi di Indonesia dan sudah ketemu dengan Bapak Luhut dan dengan Bapak Jokowi. Nah, menurut Bapak FDI sendiri di Indonesia itu seberapa pentingnya untuk ekonomi Indonesia? Sebelum sampai FDI saya berpikir ini ingin berinvestasi di Indonesia. Kalimat tadi saya garis bawahi. Biasanya model-model orang punya duit banyak itu selalu memberikan angin surga kepada presiden. Oh, nanti saya akan ke situ. Itu jangan langsung dipercaya. Nah, tunggu dulu sampai betul-betul ada nota kesepahaman bahwa dia akan berinvestasi, baru kita tepuk tangan, hore kita berinvestasi. Nah, jadi kalau masih sekedar ada keinginan terus kemudian ditulis media sana kemari ya jangan dulu, jangan meriah dulu. FDI sangat penting. Nah, jadi foreign direct investment ini yang utama adalah mampu mencukupi kebutuhan penganggaran. Ya, kuncinya di situ. Ini bisa sangat berarti positifnya itu di situ. Jadi penganggaran yang kita mungkin babak belur harus berhutang ke sana kemari. Nah, ini dengan adanya FDI satu masalah sudah tertangani. Kuncinya di situ. Nah, udah nggak terasa nih Pak, kita udah bincang-bincang selama hampir 30 menit mungkin. Wah, gitu ya. Iya, seru luar banget biasa. ya. Iya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like dan follow IG UFES ya di @ufesfbe, dan Bapak sendiri ada Instagram atau YouTube yang ingin disampaikan? Instagram saya ada di Bambang Budiarto, gitu aja muncul nanti. Oke, siap. 067. Oke, siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Mas Arvin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa teman-teman juga bisa komen terkait topik apa dan pembicara siapa yang berikutnya teman-teman request dan menjadi interest atau minat kalian. Sekian, terima kasih Pak Umang. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di UFES Podcast berikutnya. Oke.